Halo Zoomers, terima kasih sudah mengklik video ini dan mari kita amati dunia makro dan mikro yang ada di sekitar kita. Oke, hari ini kita akan mengamati sel tulang keras ya. Apa itu pengertian dari sel tulang keras? Apa itu fungsi tulang keras? Apa saja karakteristik sel tulang keras? Apa saja jenis tulang keras dan bagaimana sel dari tulang keras itu sendiri ya? Nanti kita akan berikan penjelasan seperti biasa sebelum masuk ke pengamatan sel tulang keras. Oke, Zoomers, kita mulai dari pengertian tulang keras itu sendiri. Tulang keras merupakan tulang yang terbentuk dari tulang rawan yang kemudian terisi dengan osteoblas atau sel pembentuk tulang. Tulang keras disebut juga sebagai osteon. Ini adalah jenis jaringan ikat khusus yang berfungsi sebagai penyokong tubuh. Tulang keras merupakan salah satu komponen dalam sistem gerak kita. Osteoblas kemudian akan membentuk osteosit atau sel tulang, yang mana satuan osteosit tersebut akan melingkari pembuluh darah. Lalu kemudian sistem syaraf akan membentuk sistem Havertz matrix yang mengandung zat kapur dan juga fosfor, sehingga tulang menjadi mengeras dan terbentuklah tulang keras. Apa saja fungsi dari tulang keras ya? Tulang keras ini memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai penyokong rangka tubuh ya, kemudian sebagai tempat pembentukan sel-sel darah ya. Kita udah pernah bahas ya di video sebelumnya bahwa pembentukan sel darah itu ya, itu terjadi di sumsum tulang belakang seperti itu ya. Kemudian terjadi tempat melekatnya otot manusia ya, otot ya, mau manusia mau hewan ya, di sana tempat melekatnya otot gitu ya, di tulang keras ini ya. Selanjutnya sebagai penyokong tubuh dan untuk melindungi organ-organ vital ya di dalam tubuh kita, kemudian membentuk tubuh kita ya, memberikan bentuk maksudnya. Selanjutnya sebagai tempat penyimpanan mineral yaitu kalsium karbonat serta kalsium sulfat yang merupakan penyusun yang terdapat di dalam matriks tulang keras yang membuatnya mengeras. Kemudian sebagai alat gerak pasif ya. Oke, seperti kita ketahui juga bahwa memang tulang keras ini ya, itu dia sebagai alat gerak pasif. Kalau alat gerak aktifnya itu otot gitu ya. Nah, jadi otot yang melekat di tulang keras ini ya, itu yang menggerakkan tulang ya, sehingga dia disebut sebagai alat gerak aktif seperti itu Zoomers. Oke, kita lanjutkan apa saja karakteristik dari sel tulang keras ini ya. Karakteristiknya dia memiliki bentuk yang kaku dan keras ya, jelas. Sifatnya mudah patah, zat perekat yang sedikit, zat kapur dan fosfor yang merupakan penyusunnya ya. Zat kapur itu zat penyusun tulang gitu ya, kalsium karbonat gitu ya. Kemudian susunan sel tulang yang bentuk lingkaran yang berlapis. Oke, karena tulang itu tersusun dari kalsium ya, kalsium karbonat atau zat kapur gitu ya, maka dia akan bereaksi ketika diberikan senyawa cuka gitu ya, atau zat asam gitu. Nah, ada percobaan yang merendam tulang ya, merendam tulang di dalam cairan cuka ya. Kalau nggak salah itu asam asetat gitu ya. Hasilnya dari percobaan itu adalah ketika tulang ditarik ya, diangkat maksudnya dari rendaman cuka tersebut ya, itu ternyata tulangnya ya tidak bersifat keras lagi, tapi dia bersifat kayak gel gitu ya, kayak ya lentur gitu, lentur ya, karena dia ya zat kapurnya bereaksi dengan asam yang bereaksi dengan cuka yang ada yang dilarutkan ya di dalam gelas tadi seperti itu. Kemudian selanjutnya karakteristik sel tulang keras ini adalah susunan sel tulang membentuk lingkaran yang berlapis gitu. Nanti kita akan amati ya. Nah, nanti bener nggak dia nih susunan selnya ini berlapis gitu ya. Kemudian kita lanjutkan jenis tulang keras ya. Nah, tulang keras ini dibedakan beberapa jenis atau macam gitu ya. Kalau dia berdasarkan matriksnya, maka tulang keras ini dibagi menjadi dua ya, yaitu tulang kompak ya, yaitu tulang yang tersusun atas matriks yang rapat dan terkandung di dalamnya zat kapur dan fosfor gitu.
Tulang kompak di sel-sel tulang ya atau osteosit membentuk serta menyusun sistem Havertz. Kemudian ada tulang spons ya. Tulang spons ini adalah tulang yang memiliki matriks berongga dengan penyusunnya adalah anyaman trabeculae ya. Ini seperti pecahan genting ya yang berbentuk pipih serta mengandung serat kolagen. Rongga yang berada di tulang spons tersebut terisi dengan jaringan sumsum tulang. Oke, kita lanjutkan berdasarkan bentuknya ya. Maka tulang keras ini dibagi menjadi 3, yaitu tulang pipih, tulang pendek, tulang pipa gitu ya. Nah, tulang pipih ini bentuknya ya pipih berarti memipih gitu ya. Kalau tulang pendek ya, dia ukurannya pendek dan mirip seperti dadu gitu ya. Kemudian kalau tulang pipa, ini tulangnya panjang dan membentuk seperti pipa, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Sel tulang keras ya. Nah, kalau sel tulang keras ini ya, dia terdiri dari osteoblas, osteoklas, osteosit, dan matriks. Sedangkan sistem Havertz-nya tersusun atas lakuna ya, canaliculi ya, lamella, dan saluran Havertz. Nah, kalau sel tulangnya tadi ya itu terdiri dari osteoblas. Nah, osteoblas ini merupakan sel tulang yang bentuknya bercabang gitu ya dan memiliki fungsi untuk mendekresi matriks seluler. Osteoblas ini akan menjadi osteosit pada saat terperangkap di matriks yang dikeluarkannya. Sel ini sangat penting terhadap pertumbuhan serta perkembangan jaringan tulang keras. Selanjutnya, osteoklas ya. Osteoklas adalah merupakan sel tulang yang motil ya, yang memiliki cabang ya antara 5 sampai 10 saya ulangi 5 sampai 50 lebih dari inti sel. Sel ini berasal dari fusi yang banyak monosit dan memiliki peran ya dalam fagosit. Kemudian kita lanjutkan osteosit ya. Osteosit ini merupakan sel tulang yang letaknya berada di dalam lakuna sistem Havertz tulang keras. Sel ini berasal dari perkembangan tunggal sel osteoblas. Osteosit memiliki peran dalam menjaga matriks ekstraseluler agar tetap padat. Jika sel ini mati, maka akan terjadi penguraian matriks ekstraseluler. Kemudian, matriks ekstraseluler. Matriks ekstraseluler ini merupakan suatu cairan yang terkandung di dalamnya senyawa organik yang dihasilkan oleh sel tulang keras. Pada matriks tulang keras ini terkandung serat kolagen serta senyawa organik. Klasifikasi tulang keras membuat terjadi adanya senyawa kalsium karbonat dan juga kalsium fosfat dalam matriks tulang keras. Adanya klasifikasi tersebut mengakibatkan matriks tulang keras menjadi padat dan juga kuat. Sel-sel yang berada di tulang membentuk sebuah sistem yang disebut sebagai sistem Havertz. Sedangkan sistem Havertz-nya tadi terbentuk atas lakuna yang merupakan membran dan yang menyelimuti osteosit. Fungsi dari lakuna tersebut adalah untuk melindungi sel osteosit serta menjadi pemisah dari matriks ekstraseluler. Ada lagi yang namanya canaliculi. Canaliculi merupakan suatu cabang dari membran lakuna yang berkaitan dengan cabang lakuna yang lainnya. Ada lagi namanya lamella. Lamella adalah sambungan yang terdapat antara lakuna yang satu dengan lakuna yang lain. Saluran Havertz ya. Di dalamnya terkandung pembuluh darah serta syaraf yang memiliki fungsi untuk mengangkut nutrisi ke sel tulang dan juga limbah metabolisme dari sel tulang. Tulang keras yang terlindungi karena adanya jaringan ikat longgar yang memiliki fungsi dalam memberi nutrisi dan juga sebagai pengatur kebutuhan osteoblas di dalam proses perbaikan ataupun pertumbuhan serta perkembangan ya. Menurut letaknya, saluran Havertz dapat dibagi menjadi 2, yaitu periosteum ya, adalah lapisan yang berada di luar tulang keras yang tersusun atas serat kolagen dan juga fibroblast. Ada lagi ya, yang kedua itu endosteum. Lapisan ini berada di dalam tulang keras yang tersusun dari lapisan sel osteoprogenitor atau bentuk gelendong yang pipih. Nah, seperti itu Zoomers ya penjelasan mengenai tulang keras ya.
yang selnya nanti akan kita amati. Oke, seperti apa pengamatannya nanti kita akan lihat di bawah mikroskop gitu ya. Nah, sebelum itu kita akan persiapkan alat dan bahannya. Oke, kita ambil ya preparat dari sel tulang keras. Kita letakkan di sini. Preparat dari sel tulang keras ya, terlihat ya zoomers ya. Ini adalah yang tengahnya adalah sel tulangnya gitu. Oke, hati-hati, pelan-pelan kita taruh kembali. Preparat kita. Oke, kemudian kita ambil mikroskop. Ini kita letakkan di sini. Oke, dan jangan lupa kita kasih pencahayaan ya. Oke. Nah, seperti apakah hasil pengamatannya? Nanti kita akan lihat ya, teman-teman zoomer semuanya bisa lihat di video pengamatan sel tulang keras kali ini. Oke?
Oke Zoomers, seperti itulah tadi hasil pengamatan kita terhadap sel tulang keras di bawah mikroskop ya, dengan perbesaran 100, kemudian 400 ya, dan 1000 ya. Kita bisa lihat tadi bagian-bagian dari sel tulang keras itu sendiri ya. Semoga video ini bisa membuka wawasan kita mengenai sel tulang keras ya, menambah pengetahuan kita. Sampai jumpa kembali di video kita selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kita termotivasi dalam membuat konten-konten edukasi yang berkaitan dengan dunia makro dan mikro yang ada di sekitar kita. Oke Zoomers, sampai ketemu di video kita yang selanjutnya. Bye-bye.